Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, bisa dipimpin. Ya, sudah mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Alea Oktaviani, Anggun Sintiasari, Chelsea Olivia, Cika Lestari, Davadilah Maulana, Elif Tika Prasetya, Hafizatun Zulaiha, Ikfir Lana, Lailatul Hasanah, Naira Eki Apriliani, Retno Yulianti, Sahril Fardan Saputra, Selvi Mila Diarma, ada ya, Syabila Azahwa, Ningrum Selanjutnya, materi kita hari ini adalah keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu pengertian keadilan. Keadilan kemarin apa? Lupa ya. Keadilan. Keadilan adalah keadaan ketika setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya, tanpa pilih kasih, tanpa memihak, dan tanpa merugikan pihak lain. Keadilan itu bukan selalu sama rata, tapi sesuai kebutuhan, aturan, dan situasi. Contoh keadilan apa? Contoh gampangnya. Membagi tugas piket sesuai jumlah anggota. Itu termasuk keadilan. Lalu jika siswa melanggar aturan, maka mendapat sanksi. Itu termasuk keadilan. Lalu yang kedua yaitu jenis-jenis keadilan. Jenis-jenis keadilan yang pertama adalah keadilan distributif. Yang kedua yaitu keadilan legal. Yang ketiga yaitu keadilan komutatif. Yang keempat, keadilan sosial. Dan yang selesai. Ini adalah jenis-jenis keadilan. Yang pertama keadilan apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, iya. Yang pertama yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan dalam pembagian hak atau sumber daya. Contohnya, pembagian bantuan sosial. Apa? Kalau di sini disebutnya apa? PKH. Itu termasuk keadilan contohnya. Lalu yang kedua yaitu keadilan legal. Keadilan legal yaitu
Keadilan yang diperlakukan keadilan legal yaitu keadilan untuk semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Dia nggak mandang jabatan ataupun pangkat. Contohnya apa? Contohnya semisal di lalu lintas sering terjadi yaitu razia kan. Razia itu biasanya polisi kalau udah ada duitnya dia nggak mau ngerazia. Nah itu nggak boleh lah. Itu harusnya ada keadilan legal. Yang ketiga, keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan dalam hubungan antar individu yang saling memberi. Contohnya apa? Contohnya kalau sama teman, gimana? Semisal ada yang meminjam barang, si Bila minjem barang sama si Naira. Nah itu harus dikembalikan karena dia meminjam sesuai kesepakatan. Kalau si Naira ngasih barangnya ke Bila, berarti kesepakatannya barangnya dikasih ke Bila. Itu namanya keadilan komutatif. Yang terakhir yaitu keadilan sosial. Keadilan untuk seluruh masyarakat supaya semua orang punya kesepakatan yang sama. Contohnya hak berkependidikan. Yang kedua yaitu hak hidup aman. Yang ketiga hak mengembangkan diri. Kesempatan yang sama. Contohnya hak berkependidikan ini semua orang berarti mempunyai kesempatan untuk menempuh pendidikan. Itu namanya keadilan sosial. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ciri-ciri berperilaku adil. Yang pertama yaitu tidak memihak, yang kedua menghargai hak orang lain, yang ketiga mau mendengarkan pendapat orang lain, yang keempat menghargai perbedaan, yang kelima bertanggung jawab atas kewajibannya sendiri. Itu adalah ciri-ciri berperilaku adil. Selanjutnya nomor 4, contoh keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh keadilan. Yang pertama yaitu kita ini di mana kita ini? Di sekolah. Di sekolah contohnya apa keadilannya? Membantu? Iya. Tugas piket. Yang kedua yaitu contoh kecilnya antri saat di kantin, tidak menyerobot antrian. Lalu yang kedua di rumah.
Apa contoh kecil keadilan di rumah? Jika kamu punya adik atau punya kakak, berarti pekerjaan rumah dibagi sama rata. Jangan dibeda-bedakan. Itu namanya keadilan di sama rata. Yang ketiga yaitu keadilan di masyarakat. Apa contoh kecilnya keadilan di masyarakat? Gotong royong. Selain gotong royong, semisal ada, kalau kalian umurnya udah 17 tahun ke atas, itu biasanya boleh memilih kepala desa ya, kayak pemilu gitu. Nah, itu nanti dipilih, kok dipilih ya Mas? Itu nanti kan biasanya ada coblosan ya, coblosan untuk lurah. Nah, itu termasuk keadilan dalam masyarakat karena kita punya hak untuk memilih siapa kepala desanya. Lalu yang kelima yaitu dampak jika keadilan tidak diterapkan. Yang pertama yaitu munculnya konflik dan pertengkaran. Kalau tidak ada keadilan, konflik dan pertengkaran. Kalau tidak ada keadilan, nanti terjadi pertengkaran. Contohnya kayak kemarin tuh pencuri. Jika ada pencuri, kalau pencurinya nggak dihukum maka tidak ada keadilan. Lalu yang kedua yaitu rasa tidak aman. Rasa tidak aman. Kembali lagi tadi pencuri. Kalau semisal di Indonesia ini tidak ada keadilan, maka kita memiliki rasa tidak aman, yaitu kalau ada pencuri gimana nih gitu. Lalu yang keenam, upaya untuk menerapkan keadilan. Upayanya yaitu yang pertama menaati aturan, yang kedua menghormati hak orang lain, yang ketiga mengutamakan musyawarah, yang keempat tidak egois, yang kelima bersikap jujur dan transparan. Sudah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, keadilan tadi apa? Keadilan adalah keadilan keadilan itu seperti tanpa pilih kasih, tanpa memihak, dan tidak merugikan orang lain. Terus contoh jenis-jenis keadilan tadi apa yang pertama? Keadilan apa? Yang kedua? Yang ketiga? Keadilan distributif itu apa, Naira? Keadilan distributif adalah pembagian bansos. Ini loh. Keadilan distributif adalah pembagian hak atau sumber daya. Contohnya? PKH. Iya. Yang kedua yaitu keadilan legal. Ningrum, apa? Keadilan legal adalah semua orang di mata hukum. Iya, contohnya apa? Contohnya tadi jika di lalu lintas, jika ada razia, tidak membeda-bedakan mana yang harus ditilang ya.
Lalu yang ketiga yaitu keadilan komutatif ijah. Keadilan komutatif adalah hubungan antar individu yang saling memberi. contohnya ya. Lalu yang keempat yaitu keadilan sosial. Apa keadilan sosial? Untuk seluruh masyarakat. Contohnya? Contohnya gotong royong. Oke. Sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan bagi LKPD di sini. Ada 2 kasus. Nah, di sini aku cuma bagi 2 ya. Kelompok sini sama cowok. Yang tengah nggak usah ya. Nah, LKPD itu di situ ada 2 kasus. Sudah dilihat? Di situ ada 2 kasus yang harus diselesaikan. Kasus yang pertama, di sini kasus pertama ya. Kasus yang pertama adalah di kelas 7B, tugas piket dilakukan setiap hari. Namun hanya beberapa siswa yang mengerjakan, sedangkan yang lain tidak ikut. Itu harus kelompok 1 ini memberi keadilan, ya. Yang kelompok 2, kasus 2 di sini yaitu dalam musyawarah kelas, beberapa siswa tidak diberi kesempatan bicara. Keadilannya gimana tuh? Didiskusikan ya. Yuk mulai. Nah, ini nanti harus ada dampak dan solusinya ya. Kalau aku tanya dampaknya, kalian menjawab. Baru jawab, begitu. Sudah didiskusikan? Sudah kelompok 2? Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ya. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang pertama, coba dibacakan kasusnya. Di kelas 7B, tugas piket dilakukan setiap hari. Namun hanya beberapa siswa yang mengerjakan, sedangkan yang lain tidak ikut. Nah, itu ngapa? Adil apa enggak itu? Tidak adil karena tugas piket Dampaknya? siswa yang rajin lelah memberi piket terbengkalai. Solusinya apa? Jadwal merata, semua menjalankan tugas, penggantiannya juga absen. Iya, dampaknya yaitu siswa yang rajin menjadi lelah karena piketnya terbengkalai. Lalu solusinya yaitu jadwal merata, semua menjalankan tugas, penggantian jika absen. Nah, di situ berarti kalian kadang sering nih piket halaman. Yang piket cuma 1-2 orang, yang lain nggak piket. Nah, itu harusnya dijadwal. Sekelas ini semisal minggu ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, seperti itu. Ya, sudah. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 2 silahkan maju.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Coba dibacakan. Apa? Satu aja yang baca, jangan semuanya. Nah, dalam musyawarah itu, kenapa kok nggak diberi kesempatan bicara? Itu adil apa enggak? Karena bagaimana musyawarah supaya adil? Iya, lalu peran siswanya? Nah, contoh kecilnya kalian di sini semisal presentasi di depan sini. Kalian mengajukan, tapi kalian tidak mengajukan pertanyaan kepada siswa. Di situ harusnya kalian mengajukan, itu tidak adil karena siapa tahu mereka ada yang tidak paham atau kurang jelas dengan materinya atau gimana. Harusnya kalian mengasih pertanyaan ke siswa supaya pertanyaan itu, supaya penjelasan itu lebih jelas dan detail. Sudah, terima kasih. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beli A+ kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memecahkan masalah kasus 1 dan kasus 2. Jawabannya sudah bagus. Tidak ada yang perlu dinilai lagi. Coba diulangi tadi keadilan apa? Setiap orang memiliki hak dan kewajibannya tanpa pilih. Iya. Jenis-jenis keadilannya apa? Lalu yang kedua? Oke, sudah paham atau belum? Sudah paham? Kalau sudah paham, materi kita cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.